Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Belajar Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 1 Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Bersama saya, Uis Tuti Fahlasari, SPD. Materi bab kedua pada semester 2 ini yaitu tentang menulis cerita inspiratif. Dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mengetahui dan memahami teks cerita inspiratif, yaitu 1. Tentang ciri kebahasaan teks cerita inspiratif, 2. Tentang struktur teks cerita inspiratif, 3. Tentang menganalisis ciri kebahasaan model teks cerita inspiratif, dan 4. Tentang menganalisis struktur model teks cerita inspiratif. Inspiratif berasal dari kata inspirasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah ilham atau ide. Apa pengertian cerita inspiratif? Cerita inspiratif adalah kisah yang menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Bagaimana ciri-ciri teks cerita inspiratif? Yaitu 1. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Ciri yang kedua, kisah inspiratif yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Ciri yang ketiga, cerita inspiratif adalah teks yang menginspirasi seseorang untuk berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Kemudian, kaidah kebahasaan cerita inspiratif, yaitu kaidah kebahasaan dalam teks cerita inspiratif 1. Biasanya menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Kata keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Contohnya, di, ke, dari, pada, dan sejenisnya. Keterangan waktu yang berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contohnya, abad lalu, kemarin, sekarang, lusa, besok, dan sejenisnya. Lalu keterangan tujuan yang berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud. Contohnya, untuk, supaya, agar, dan sejenisnya. Kemudian keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap. Contohnya, dengan, dan secara. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua yaitu biasanya menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung berperan penting untuk menjadi jembatan antar dasar kalimat dalam satu kalimat majemuk. Beberapa konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif antara lain, yaitu 1. Konjungsi pertentangan. Contohnya, tetapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Kemudian konjungsi konsekuensi. Contohnya, dengan demikian atau maka. Lalu konjungsi akibat, contohnya akibatnya atau oleh sebab itu. Nah, ciri kebahasaan yang ketiga atau kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif yang ketiga yaitu menggunakan kalimat majemuk. Terdapat 2 jenis kalimat majemuk yang digunakan dalam cerita inspiratif, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit 2 kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Contoh, ibu membersihkan gudang di hari libur, ayah menata kebun, serta aku merapikan tempat tidur. Nah, kalimat majemuk setara tersebut mempunyai 3 buah kalimat tunggal yang disatukan dan dapat berdiri sendiri, yaitu kalimat 1,
Ibu membersihkan gudang di hari libur. Ayah menata kebun. Kalimat yang ketiga, aku merapikan kamar tidur. Kemudian kalimat majemuk bertingkat merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, suasana malam itu menjadi riuh ketika bintang tamu mulai hadir di panggung. Nah, yang merupakan induk kalimatnya adalah suasana malam itu menjadi riuh. Anak kalimatnya yaitu ketika bintang tamu mulai hadir di panggung. Lalu sekarang tentang struktur cerita inspiratif. Apa saja strukturnya? Yang pertama, orientasi, yaitu bagian yang merupakan pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan suasana. Kemudian ada perumitan peristiwa, yaitu mulai munculnya peristiwa yang menuju ke arah komplikasi. Kemudian bagian komplikasi, yaitu puncak cerita, tempat atau kisah yang menjadi inspirasi. Struktur yang berikutnya yaitu resolusi, yaitu peristiwa yang menyadarkan tokoh mengenai kebaikan. Terakhir ada koda, yaitu penutup cerita, kesimpulan, dan pesan moral. Pada dasarnya cerita inspiratif adalah teks naratif, teks narasi. Strukturnya sama dengan teks narasi. Nah, ini ada contoh teks cerita inspiratif berdasarkan strukturnya. Cerita dengan judul Bunga untuk Ibu. Sekarang bagian orientasi. Kios bunga Pak Tono sedang kebanjiran pesanan. Ia sedang sibuk memindahkan ratusan karangan bunga ke atas mobil kolbaknya. Di tengah kesibukannya, seorang perempuan muda tiba-tiba menghampirinya dan berkata, "Maaf Pak, kalau harga karangan bunga yang kecil itu berapa?" Pak Tono menghiraukannya untuk beberapa saat, kemudian menjawab, 50.000 Neng, jawabnya. "Maaf Pak, apakah ada yang 30.000 saja?" balas perempuan itu. Kali ini Pak Tono menatap wajah perempuan itu dan tersadar, tampaknya perempuan itu baru berumur belasan tahun dan mungkin baru menginjak bangku SMP. Hanya saja tinggi badannya sempat mengelabui Pak Tono. Penjual bunga itu lantas balik bertanya, "Untuk siapa bunganya, Dek?" "Bunganya boleh diambil dengan 30.000 saja," jawabnya sambil tersenyum. "Terima kasih Pak, untuk ibu saya." Nah, itu bagian orientasi tadi. Kemudian sekarang perumitan peristiwa. "Adik kesini jalan kaki, pulangnya kemana?" "Ke arah Sukamulya Pak," jawab gadis itu. "Saya juga kebetulan menuju ke arah sana. Kalau mau sekalian Bapak antar saja." Awalnya perempuan itu tampak ragu, namun akhirnya menerima tawaran Pak Tono. Pak Tono lantas berangkat bersama dengan perempuan muda yang membeli satu karangan bunga tersebut. "Ade nanti bilang aja berhentinya di mana ya?" "Ya Pak, sebentar lagi juga sampai." Tak lama, dari kejauhan Pak Tono melihat kerumunan di dekat gapura pemakaman umum. "Innalillahi, sepertinya ada yang sedang dimakamkan, Dek," ucap Pak Tono sambil memelankan laju kendaraannya. Nah, sekarang bagian struktur komplikasi. Perempuan itu tidak menggubrisnya dan malah meminta Pak Tono untuk menghentikan mobilnya. "Saya turun di depan, Pak." Pak Tono kemudian menepikan mobilnya tepat di depan gapura pemakaman umum yang telah ia lihat dari kejauhan. Perempuan itu lalu turun dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Tono dengan senyum yang menutupi air matanya. Pak Tono terdiam sejenak sambil melihat perempuan itu memasuki gerbang pemakaman. Sekarang bagian resolusi. Ia lantas memutarbalikkan mobilnya dan menancap gas sekencang-kencangnya. Ia sudah tidak mempedulikan pesanan bunga yang harus diantarnya. Pikirannya hanya tertuju pada rumah orang tuanya yang berjarak cukup jauh dari kota itu. Itu tadi bagian resolusi atau penurunan masalah. Kemudian sekarang bagian koda. Sudah 2 tahun lebih Pak Tono belum sempat pulang untuk menjenguk ibunya. Melihat peristiwa tadi, ia sadar betapa beruntungnya bahwa ibunya masih diberi kesehatan sehingga masih mampu menginjakan kakinya di dunia ini.
Padahal perempuan tadi tampak masih sangat muda, dan kemungkinan besar ibunya pun meninggal di usia yang jauh lebih belia dibandingkan dengan orang tua Pak Tono. Terkadang apa yang kita miliki baru terasa ketika cerminan pahitnya berdiri di depan kita. Nah, itulah tadi contoh teks cerita inspiratif dengan struktur orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Pak Tono terinspirasi melihat peristiwa pemakaman ibu dari perempuan muda tersebut. Kemudian dia segera ingin pulang. Selagi ibunya masih ada, dia ingin menemuinya. Itu yang ada di pikiran Pak Tono. Kemudian dia mungkin ingin lebih menyayangi dan ingin lebih sering mengunjungi ibunya. Demikian materi tentang pengertian, ciri kebahasaan, dan struktur teks cerita inspiratif. Terima kasih.